Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Satrio Afrudinan Bagus, NIM 080, Prodi Aquacultur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengapuran dan pengapuran. Pengapuran adalah pemberian kapur kepada tanah karena tanah tersebut terlalu asam. Tentu saja jenis kapur yang digunakan tidak boleh sembarangan. Lalu pemupukan. Nah, pemupukan di sini itu menjadi faktor utama untuk berbudidaya, sebab pemupukan dapat menyebabkan tumbuhnya plankton dan menjadi pakan alami untuk ikan dan udang. Nah, alat dan bahan apa saja sih yang harus dibutuhkan? Alat yaitu skop, ember, dan pH meter. Dan bahan yang digunakan adalah kerang. Lalu kapur. Untuk kapur biasanya yang digunakan adalah dolomit, CaCO3 maupun yang lainnya. Untuk jenis pemupukan biasanya menggunakan pemupukan pertanian atau pupuk pertanian. Untuk cara kerjanya adalah balikkan tanah menggunakan skop dan jemur selama 3-5 hari. Lalu rendam air dengan ketinggian 50 cm selama 1-2 hari. Lalu keluarkan air tersebut dan keringkan selama 2 hari. Lalu ukur pH-nya. Nah, setelah itu baru diberi kapur CaCO3 ataupun kapur apapun itu 1,5 ton per hektar. Lalu keringkan 2-3 hari dan padatkan. Nah, setelah diberi kapur, baru lapisin kulit kerang dan pasir putih tebal 1 cm dan isi ketinggian air setinggi 20 cm. Dan pupuk itu sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar, dan sebarkan pupuk tersebut secara merata. Lalu lakukan pengulangan pemupukan tersebut selama 2 minggu sekali. Nah, yang terpenting adalah pemberian saponin. Saponin ini bertujuan untuk membunuh hama yang ada di sekitar kolam. Yang terakhir, tambahkan air 1,5 meter ke dalam kolam. Pengaruh dari pemupukan maupun pengapuran yakni adalah mampu meningkatkan kualitas air dari air tambak karena pH air menjadi netral, sehingga apa yang kita budidaya itu bisa hidup. Nah, khususnya untuk berbudidaya udang, kandungan dari kapur tersebut itu berfungsi untuk pembentukan kulit udang. Lalu kandungan fosfor itu juga berfungsi untuk pertumbuhan plankton yang merupakan pakan alami bagi tumbuhan. Dan tidak kapur saja, pupuk juga berperan sangat penting karena tanah yang kaya akan bahan organik merupakan surga bagi berbagai macam organisme untuk berkembang biak. Nah, yang terpenting itu adanya pemupukan dan pengapuran ini membantu dan menekankan perkembangan hama dan penyakit. Untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan tampilan videonya. Ya, jadi kali ini saya akan memberitahu tentang bagaimana sih caranya pengapuran tuh. Jadi peragaannya gimana? Bisa kita lihat ini diberikan kapur seperti itu secara merata agar pertumbuhan plankton pun juga merata. Jadi sebelumnya pengapuran ini yaitu seperti pembalikan tanah, pengeringan itu wajib dilakukan agar pengapuran dan pemupukan pun juga semakin berhasil. Bisa kita lihat seperti itu. Lalu saya juga akan memberitahu video tentang apa sih efek yang diberikan apabila saponin itu terhadap hama-hama yang ada di tambak. Contohnya seperti tambak udang. Jadi tambak udang itu ada hamanya seperti ikan nila atau lele, itu kan sangat mengganggu sebab ikan lele dan nila memakan pakan yang seharusnya untuk udang, sehingga pertumbuhan udang semakin dikit. Bisa juga lele bisa jadi kanibal atau memakan si udang tersebut. Nah, bisa kita lihat ini tadi penuangannya
Di dalam percobaan tersebut menggunakan ikan lele. Lalu ikan lele tersebut ya diaduk-aduk. Nah, diaduk seperti ini hingga rata. Mungkin tunggu beberapa lama ya, karena ikan lele juga efeknya lama. Nah, bisa kita lihat ikan lele mati dan hama pun tidak ada dan budidaya semakin lancar. Jadi itu saja yang bisa saya berikan materi. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.